Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Koran Nusantara, klik berubah dunia. Hari ini dan pagi ini saya diundang oleh Disdam Karmat Kabupaten Bekasi. Tentunya sebuah kehormatan bagi kami dari media Koran Nusantara dimanapun berada. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentu yang sangat dibanggakan ataupun menjadi garda terdepan di Kabupaten Bekasi dalam pemadaman ataupun penyelamatan terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Haji Adeng Udaya, APMSI. Beliau adalah Kadin Disdam Karmat Kabupaten Bekasi. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Sehat selalu Abang. Alhamdulillah sehat. Tidak asing lagi bagaimana Damkar di Kabupaten Bekasi menjadi garda terdepan, dan tentu ada isu-isu hangat yang bagaimana hari ini Damkar beberapa waktu lalu sudah ditetapkan sama DPRD dan Bupati terkait rancangan Undang-Undang Raperda nomor 6 tahun 2014. Betul ya Pak ya? Nah ini bagian apa dan lain sebagainya, nah, nanti kita bahas lebih lanjut dengan Pak Kadin dan rekan-rekan khususnya di Damkar sendiri. Baik, mungkin langsung saja ya teman-teman Sobat Koran Nusantara, Pak Adeng Udaya. Mungkin saya sampaikan beliau adalah salah satu asli warga Kabupaten Bekasi, nah, asli lahir di Cikarang. Beliau juga tentu baru-baru tahun 2003 beliau sudah diangkat menjadi kepala dinas, teman-teman Sobat Koran Nusantara. Nah, langsung saja mungkin Pak, bagaimana kisah ceritanya, bagaimana Bapak diangkat menjadi kepala dinas Damkar gitu kan? Dan sebelumnya Bapak sekolah di mana dan lanjut inovasi apa sih di Damkar hari ini di tahun 2024 sampai 2025 ini yang sekarang masih hangat, khususnya di kepengurusan Pak Kadin ini. Menarik Bang Adis. Jadi saya ini menjabat di Dinas Damkar ini mulai akhir Oktober. Akhir Oktober saya dilantik 10 Oktober 2023. Saya mulai bertugas di Damkar ini di awal November 2023. Jadi kalau sampai dengan sekarang Juli ya, Juli itu sudah 20 bulan alhamdulillah. 20 bulan alhamdulillah. Saya sebelumnya bertugas di Kepala Asing dari tahun 2020 ya sampai dengan 2023 itu. Dan sebelumnya Asik saya menjabat sebagai kepala BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya kan, dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Dan di situ saya awal menjabat sebagai eselon 2 Pak Kadis dari 2015 sampai dengan 2020. Sebelumnya saya lama sebagai camat di situ di Muaragendong, bahkan kabar sebelum saya di BPBD juga saya lama di kecamatan. Mungkin sebelumnya terkait dengan riwayat jabatan saya, riwayat tugas saya, dan saya ketahui Pak Adis dan juga Sobat Nusantara, saya tadi sampaikan terima kasih bahwa saya lahir di Bekasi, Bekasi aja tepatnya di Cikarang. Jadi saya lahir di Cikarang, sekolah SD, SMP, SMA itu di Cikarang, dan saya pada saat masuk kuliah tinggi saya di Jatinangor atau tepatnya di STTN. Nah, kemudian nanti saya akan menyampaikan terkait dengan latar belakang terkait dengan Damkar dan inovasi-inovasi apa yang sudah dicapai. Jadi tentunya ini perlu diketahui oleh Bang Adis nih. Betul Bapak. Sebagai corong media untuk menyampaikan kepada halayak ramai masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya ya. Iya, betul Bapak. Dan juga perlu diketahui rekan-rekan dari Sobat Koran Nusantara bahwa kami Damkar itu merupakan
atau bertugas melaksanakan urusan ketentraman dan urusan pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban, khususnya urusan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, khususnya Kabupaten Bekasi ya. Dan nanti mungkin disampaikan oleh Pak Sekjen terkait dengan damkar ini berdiri mandiri ini di tahun berapa sih? Dan sebelumnya itu kita bukan dinas, masih kantor, masih bahkan setingkat kepala bidang ya. Menarik sekali Pak. Alhamdulillah ini kita di Bekasi ini pimpinan atau pemerintah daerah sangat care bahwa memang tugas pemadaman penyelamatan di Kabupaten Bekasi harus sudah dilakukan oleh dinas yang mandiri. Bukan mohon maaf di bawah misalnya dinas lain dalam hal ini bidang, tapi harus sudah mandiri karena kalau kita persoalan jumlah penduduk yang 19 orang itu 3,7 juta jiwa yang tidak terdaftar ya. Kalau berdasarkan sensus 3,2 juta jiwa, betul, luar biasa. Dengan luas wilayah, jumlah kecamatan dan jumlah desa yang sungguh luar biasa, tentunya perlu dinas yang mandiri. Jadi tentunya kita mempunyai fungsi utama meliputi pencegahan dan penanganan kebakaran, kemudian penyelamatan pada bencana kebakaran dan non kebakaran. Jadi bencana itu bukan hanya kebakaran saja, tapi di dalam kebakaran kita juga mempunyai fungsi tugas itu, memiliki edukasi masyarakat. Nah ini penting. Apa tuh Pak? Terpenting, penting edukasi. Kenapa? Edukasi mitigasi bencana, edukasi sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana upaya pencegahan dari kebakaran itu lebih penting, jauh lebih penting daripada pemadaman. Kenapa? Jauh lebih efektif, efisien, jadi lebih baik. Kenapa? Kalau ada pemadaman kan pasti sudah ada korban ya, walaupun kita berharap korban itu jangan sampai ya banyak gitu ya, besar. Jadi nanti ada tugas daripada Pak Kabid pencegahan. Jadi kita ini sedang fokus ya, prioritas. Makanya tadi saya berkepentingan sekali ada ayuan yang ingin dilatih, ingin disosialisasi, edukasi, simulasi kita. Saya sendiri adalah langsung itu jadi sangat prioritas ya, karena tadi itu kan kita mengedukasi masyarakat, bukan hanya masyarakat itu berbagai lapisan, dari mulai sekolahnya, masyarakatnya, kemudian dunia usahanya, kita semua kita edukasi, walaupun tentunya bertahap ya, karena juga kita personil yang ya masih batas ya, dibanding dengan kita harus melayani masyarakat Kabupaten Bekasi yang sungguh luar biasa banyaknya dan juga sungguh luas wilayahnya ya. Silakan mungkin nanti pasti ditambahkan terkait dengan sejarah dulu ya, karena kan Pak Adis ya kan juga teman Sobat Koran Nusantara ini perlu tahu dinas damkar itu gimana sih sejarahnya, walaupun mungkin sejarah di tahun 20 tahun ke belakang lah gitu. Silakan Pak Sekjen. Ada ketinggalan mengumumkan pengukuhan dari Bupati. Namun demikian tadi disampaikan bahwa tugas-tugas dinas pemadam ini bukan hanya pemadam kebakaran saja, tapi juga penyelamatan kebakaran maupun penyelamatan kebakaran. Termasuk ada kegiatan pencegahan tadi disampaikan Pak. Ini mungkin sedikit tentang dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi. Juga latar belakang bagaimana sejarah damkar di Kabupaten Bekasi. Ada yang menarik kawan-kawan sobat, terutama damkar hari ini. Di Kabupaten Bekasi total ada lebih 3 juta jiwa dengan tentu padat penduduk dan personel yang harus dilengkapi adalah yang mumpuni. Nah, menarik juga nih, kita perlu tanyakan juga ke Pak Kadin bagaimana personel damkar ini harus siap sedia mengawal ataupun memberikan edukasi kalau kata Pak Kadin dan Pak Sekjen terkait dengan edukasi kepada masyarakat bagaimana damkar hari ini gitu. Mungkin Pak Kadin gimana? Total ada berapa sih? Sobat Koran Nusantara, salah satu kabit saya, yang kabit memang menangani terkait dengan sosialisasi, edukasi, simulasi, ya kan. Nah ini alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Jadi baik Bang Adis dan Sobat Koran Nusantara terkait dengan hal tersebut memang kunci sukses daripada tugas kita. Ya, saya juga mungkin apa daya saya sendiri kalau tidak dibantu oleh
personil saya, SDM-nya ya, kemudian juga sarana prasarananya, kemudian regulasi jelas ya. Cuma yang terpenting adalah bahwa tadi saya sampaikan bahwa jumlah penduduk yang Bekasi sangat luar biasa, kemudian juga jumlah atau luas wilayah yang sungguh luar biasa juga di Bekasi. Tentunya kalau kita mengatakan cukup, mungkin belum cukup ya, dengan personil, kemudian sarana prasarana yang ada. Tapi ya bagaimana kita harus bagaimana mensiasati buat strategi bahwa dengan jumlah keterbatasan SDM, sarana prasarana kita tetap dapat melayani masyarakat dengan baik terkait dengan sarana prasarana yang ada. Tapi sedikit ingin sampaikan bahwa alhamdulillah Bang Adis di tahun 2005 ini dan 2004 kemarin personil kita semua sudah diangkat menjadi ASN, baik itu PNS-nya maupun P3K-nya. Terima kasih kepada pimpinan, kepada pemerintah, baik daerah maupun pusat, bahwa ya masa depan anggota kami sudah diperhatikan ya, karena tentunya bagaimana mungkin kan dapat melaksanakan tugas dengan baik kalau bisa terus menerus berpikir kapan saya gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah diangkat semua Bang Adis. Nanti jumlah personilnya silakan Pak Kabid BOP ya atau Pemanah Pengamat ini sampai. Kemudian juga jumlah jumlah sarana prasarana yang ada. Tapi perlu kami sampaikan di sini juga Bang Adis, dengan jumlah penduduk dan lain yang biasa, tentunya kami dituntut untuk respon time. Respon time besar amat Permendagri ya kami sampai 2014 kalau salah tahun 2018 kami dituntut untuk bagaimana merespon laporan itu 15 menit. Dari mulai bukan pemadaman, bukan api mati ya. Jadi dari mulai kita mendapat laporan sampai dengan tiba di lokasi itu lama Permendagri 15 menit. Walaupun kita belum sampai situ Bang Adis, masih sedikit melebar lah 16 atau 17 menit. Karena apa? Karena tentunya jangan dibandingkan Bekasi dengan mohon maaf kabupaten yang tidak lalu lintasnya juga tidak ini. Karena kita mengapa 16 sekarang 17 menit? Karena tadi kalau misalnya kebakarannya laporannya itu sore hari terjadi kebakaran. Tentunya sore hari di Kabupaten Bekasi Pak harus tahu sendiri kan, kondisi kawasan lalu lintas dan kemudian juga terkait dengan banyaknya rumah-rumah yang ada di gang-gang itu menjadi suatu kendala-kendala juga bagaimana kita untuk mencapai respon itu kadang belum. Tapi kalau di malam hari kita mungkin bisa lebih daripada kurang dari 15 menit maksud saya. Respon kita sangat tercapai gitu kan. Oleh karenanya tentunya alhamdulillah keberadaan kita ini didukung selain di Cibitung ini markas Mako ya, Dinas Damkar, juga kita ada beberapa pos yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi. Walaupun dari jumlah 23 kecamatan, Sobat Nusantara dan Adis, jadi belum semua pos ada di wilayah kecamatan. Dan idealnya memang ya harus ada di kecamatan, tapi kita bertahap Adis. Ya, semenjak saya 2023 ya akhir sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah walaupun untuk program terdahulu menambah 3 pos. Jumlah total sekarang pos itu dengan dinasnya, dinas 1 jelas di itu, kemudian juga pos ada 9. Di alhamdulillah di tahun 2003 sebenarnya sekarang itu sudah nambah 3 pos. Pos Sukatani, kemudian juga pos Serang Baru dan pos Stadion. Perlu kami sampaikan dari 9 pos itu, ya pertama jelas di Mako Damkar ini kan untuk tentunya membackup semua laporan-laporan pemadaman dan penyelamatan yang terkomunikasi. Karena kita sentral. Mengapa filosofinya atau yang melatar belakangi kita ini Damkar ini
tidak gabung dengan dinas pertamanan dan dengan dinas lain di Kabupaten Bekasi. Karena emang di sini sentral Pak Adis. Kita mau ke Muara Gembong ya di tengah-tengah. Kita mau ke Cibarusah, kita mau ke Dungaring, kita mau ke Tangerang Selatan, jadi di tengah-tengah. Itu kenapa pertimbangannya kita ada di sini. Dan alhamdulillah kita didukung oleh 9 pos. Pertama pos di Toraja. Walaupun kita masih mendapat tempat di kawasan rendah. Dan insya Allah berdasarkan Renja yang ada, kita akan membangun pos Mataram. Kalau Jakarta sendiri ya mohon maaf untuk tempat tinggal saya kan juga luas sangat padat ya juga Pak. Kita juga di pos untuk wilayah selatan ada pos Serang Baru yang kemarin 2023 dibangun ya, 2004 kita gunakan. Kemudian juga pos Cikarang Selatan kan itu pos sendiri di pos segala macam kawasan itu. Kemudian juga ada lagi di pos tadi Bukti di stadion tuh untuk Cikarang Timur dan BMP dan segala macamnya. Kemudian juga pos di Pemda ya kan untuk menangani kekuatan di sekitaran Pemda. Udah ya, gitu ya. Cikarang Selatan tuh lagi. Tadi sudah. Cikarang Selatan, ya Selatan. Ada 9 pos plus sarana. Itu mungkin maklis yang tentunya sarana prasarana yang kita miliki untuk tentunya mencapai respon time. Namun demikian, tentunya kalau kita berbicara cukup nggak Pak Kadis? Saya pikir belum, karena tadi. Namun kita punya inovasi ya nanti disampaikan oleh Pak Sekdin terkait dengan kita banyak perusahaan Pak. Ya. Kita baik itu perusahaan yang bukan kawasan, ya kan, maupun kawasan. Kita berkolaborasi dengan kawasan itu untuk bagaimana mereka juga care. Kenapa? Karena bencana itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi bencana itu merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab pemerintahnya, dunia usahanya, jelas masyarakatnya. Karena nanti disampaikan, nanti silakan Pak. Ini menarik nih Bang. Biar Bang Adis juga Sobat Koran Nusantara, Mas Kabupaten Bekasi tahu gitu kan. Karena ada bahasa seperti ini. Aduh, itu harus dihilangkan ya Bang Adis. Dinas damkar kalau nggak ada kebakaran nggak kerja ya. Itu jangan itu. Karena apa? Kita ini punya kabin itu yang anak buahnya keliling tiap hari ya, nggak sampai cicit pun Pak nyangkut. Sosialisasi, ya sosialisasi penting. Ya itu penting juga pemeriksaan kepada dan Pak tadi itu Pak Kabit pemandangan penyelamatan itu anak buahnya tidak pernah berhenti tuh. Itu juga pentingnya awal kejadian kebakaran di kita di Tambun itu Kota Bekasi bantu. Kemarin di Gedung Waringin terdekat dengan Kerawang, dari Kerawang datang, tapi kita saling bantu. Kemudian juga fase selanjutnya mungkin di 2024 itu kemarin kita pertama kita mengadakan lomba skill kompetisi. Lomba skill kompetisi ini ditujukan kepada seluruh petugas pemadam kebakaran yang ada di kawasan maupun perusahaan-perusahaan seperti itu. Kita tidak batasi waktu itu bisa ratusan yang gitu, karena kita terbatas waktu, jadi kita hanya kemarin sekitar 80-an dari beberapa kawasan kosan dan juga perusahaan-perusahaan yang memang mereka sangat sangat antusias dan sangat luar biasa lah, karena memang mereka kan pengamanan untuk aset mereka itu luar biasa ya, sehingga kemarin luar biasa antusias teman-teman dari kawasan dan perusahaan untuk mengikuti lomba. Ini mungkin baru pertama di Jawa Barat ya. Kalau tingkat pemadam kebakarannya biasa dilakukan di provinsi, tapi kalau untuk kawasan itu yang pertama. Termasuk tadi MOU dengan kawasan, saya pikir ini di Jawa Barat mungkin baru yang pertama. Dan insya Allah ini makin akan kita lanjutkan. Kemudian juga inovasi selanjutnya, jadi teman-teman pencegahan kembali bikin aplikasi pemeriksaan. Jadi teman-teman perusahaan, teman-teman siapapun yang akan mengajukan pemeriksaan itu bisa melalui aplikasi. Kami bisa menjelaskan dan punya inovasi yang saya pikir di tahun 2005 nih, emang awalnya 2024 pengusulannya terkait dengan revisi perdata di Pak. Kemudian 2016 tahun 2014 karena itu sudah hampir 9
setahun berarti ya. Setahun, betul. Alhamdulillah kemarin Bang Adis juga ikut menyaksikan ya, kita sudah diparipurnakan, tinggal menunggu penomoran dari Biro Hukum Provinsi. Jadi di situ banyak sekali aturan yang baru atau aturan yang lama yang dihilangkan dan aturan yang baru. Di antaranya yang dihilangkan itu terkait dengan restribusi. Ya, jadi bahwa dulu tuh kan ketika perusahaan dilakukan pemisahan kita, maka terhadap alat proteksi kebakaran yang ada di mereka itu dipungut restribusinya, yang oleh mereka langsung disetorkan ke kas daerah. Jadi tidak memungut langsung. Kita hanya mengecek, kamu ada ini, tentu ada apa itu sesuai dengan peraturan bupati atau perdanya sekian, restribusinya, dan mereka langsung membayarkan ke kas daerah. Nah, kita hilangkan. Kenapa? Karena ada aturan di atasnya yang sudah menetapkan bahwa restribusi itu tidak dipungut. Itu di Undang-Undang Omnibus Law, di Undang-Undang Perimanan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan juga peraturan daerah tentang pajak dan retribusi. Jadi kita mengikuti itu. Kemudian ada kewenangan terkait pendidikan. Ya, jadi kebutuhan pendidikan kita hanya mengumpulkan data. Jadi tetap untuk pendidikan itu masih kewenangan kita untuk aparat. Karena memang kita terbatas juga Pak, kita tidak punya labnya, tidak punya ahli untuk apa lainnya. Yang baru-barunya di Perbup yang baru itu yang mungkin menjadi menunjang kerja kita adalah terkait dengan tadi tugas pelatihan itu, edukasi itu kita ditekankan di dalam perda itu. Karena tadi Pak Kadin sampaikan itu prioritas sekali Pak. Karena kalau istilah kedokteran kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sama Pak, kita juga lebih baik mencegah daripada terjadi kebakaran. Daripada kalau ada kebakaran, meskipun sedikit ada korban, tapi kalau tidak kan lebih baik. Kemudian juga ada kewenangan pemerintah desa untuk menganggarkan penyiapan apar di minimal di lingkungan RT RW, sehingga ketika ada kejadian kebakaran cepat warganya bisa padam. Kalau cuma hanya kompor, hanya listrik kan bisa cepat daripada meluas gitu kan. Itu juga kita penekanan. Kemudian juga ada kewajiban dari pengelola air minum. Ya, bukan kalau sekarang mungkin di kita PDAM, tapi mungkin berkembang, mungkin nanti kalau di swasta juga ada air minum, itu mereka bisa diwajibkan untuk menyiapkan hidan-hidan di fasilitas umum. Karena terus terang saat ini kita kesulitan, Bang Adis dan teman-teman, ketika terjadi kebakaran, mobil kita kehabisan airnya, itu nyari sumber airnya susah. Nah, kalau masih dekat Kalimalang gampang ya, dia cepat kita ya. Tapi kalau di dalam perumahan jauh-jauh, nah itu susah. Nah, kemarin di dalam perda itu ada penekanan bahwa di fasilitas umum, contoh mungkin di depan jalan utama, di pasar, di mana tuh ada kewajiban itu teman-teman instansi air minum itu air bersih itu bisa menyiapkan, sehingga kita gampang nyari airnya gitu Pak. Itu beberapa ya, itu mungkin. Biasa teman-teman Sobat Forum Nusantara tadi disampaikan sama Pak Kadin dan Sekdin terkait dengan inovasi yang tentu sudah dilaksanakan oleh Disdam Karma Kabupaten Bekasi. Tadi Pak Kadin bilang, atau Presiden bilang, personel kita terbatas namun memaksimalkan apa yang ada. Nah, tentu di sini juga ada Pak Hadir, Kabin dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan tadi apa yang disampaikan Pak Kadin ya terkait dengan edukasi. Menarik sebetulnya edukasi buat masyarakat, ada lapor ataupun kejadian yang memang tidak bisa baru telepon damkar gitu. Betul tadi Pak kawan-kawannya gitu. Mungkin bisa disampaikan Pak Ferry tadi. Apakah terlambat tadi karena tadi ada kegiatan di Aeon, agak macet juga di Kalimalang tadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadin memang benar, kita juga punya tugas melaksanakan membentuk relawan pemadam kebakaran. Itu amanat Permendagri, tapi saya nanti cek lagi deh nomor berapa, agak lupa juga. Nah itu kita sudah punya 9 kecamatan, ya nanti saya sudah tanya kita bisa berikan. Untuk tahun ini kita ada rencana 3 kecamatan, Kecamatan Cimarusa, Kedung dan Tarumajaya. Nah ini bersihkan orang-orang yang memang punya jiwa sukarela. Jadi ini sifatnya sukarela nih, tidak digaji, tidak ada honor. Kita sosialisasikan, kita bina, kita latih. Nanti mungkin kita tidak lanjutnya nanti akan bikin grup WA biasanya. Kita bisa saling berikan informasi. Nah untuk wilayah-wilayah itu memang diperkirakan satu kecamatan itu bisa sampai 40 orang. Itu yang
ini alhamdulillah sudah berjalan, dan memang dengan segala keterbatasan ini juga memang belum bisa maksimal, karena ternyata alhamdulillah kebakaran tidak terjadi di mana-mana gitu. Jadi mereka berperan kalau terjadi. Jadi kita hanya langkah antisipasi supaya tidak terjadi kebakaran. Makanya ada upaya pencegahan, yaitu sosialisasi, pelatihan minimal. Kalau nanti jadi yang sifatnya kecil, mereka bisa nanggulangi sendiri. Dan itu ada beberapa metode kita ajarkan kepada mereka, mau cara yang tradisional, modernisasi, dan secara umum kita tampilkan juga mobil damkar kita sebagaimana operasionalnya seperti apa, agar mereka tahu. Saya pikir itu kalau kita mereka, kalau kita sosial tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kadin, mungkin sudah cukup saya rasa, karena memang kita tidak bisa melakukan semuanya. Kita terbatas nih, jumlah orang kita terbatas. Malah kadang-kadang pernah satu hari bisa 3 perusahaan yang kita melakukan sosialisasi. Tapi alhamdulillah didukung oleh rekan-rekan kapit lain, kita bisa berjalan gitu. Jadi ini kegiatan dinas, bukan kegiatan berbidang. Jadi kita harus guyup, harus kompak, ya kan. Kebetulan anggota-anggota kita yang standby kan ada. Nah kita kan ada standby, ada yang jaga, ada yang pulang. Nah kita biasanya pandai-pandai memanfaatkan waktu mereka pada saat mereka sedang turun pikir biasanya. Nusantara, edukasi penting, khususnya bagi masyarakat, punya perusahaan dan lain sebagainya. Pelajar mungkin teman-teman pelajar ataupun mahasiswa bisa nanti belajar kembali terkait dengan pencegahan damkar. Bisa kontak aja langsung ke damkar Kabupaten Gresik. Baik. Selanjutnya teman-teman sobat Koran Nusantara, Pak Kadin dan Pak Kabin semuanya, tentu damkar hari ini adalah damkar yang memang punya inovasi yang tentu perkembangan zaman terus meningkat, sedang ada AI dan sebagainya gitu kan. Nah tentu tantangan apa sih khususnya Dasdis Damkarmat sendiri nih Pak Kadin ya, terkait perkembangan zaman ini, mungkin bisa disampaikan Pak? Baik, pasti dalam melaksanakan tugas dan tantangannya. Betul Bapak. Pertama tantangan kita itu tadi sudah saya singgung bahwa di Bekasi ini merupakan apa ya, tujuan orang untuk dari kehidupan. Artinya tingkat urbanisasi tinggi. Betul. Tadi saya sampaikan yang terdata 3,2 juta jiwa, tapi yang tidak terdata bisa 3,7. Nah, jadi konsep seperti ini, kalau ada semakin banyak orang, pasti semakin ada banyak resiko kebakaran. Begitupun sampah ya, kadang-kadang biasanya. Tapi kebakaran juga sama. Semakin banyak orang, semakin banyak resiko kebakaran. Semakin tinggi resiko kebakaran. Kenapa? Api itu diperlukan. Api itu bukan musuh bagi kita. Api yang sesuai dengan kadarnya, yang sesuai kebutuhan itu teman. Makanya serokok kan? Rokok juga Pak. Iya. Kalau nggak ada api, nggak nyala Pak. Maksud saya, orang itu di hidup ini pasti butuh api. Apalagi ibu rumah tangga. Maksud saya semakin banyak orang, tadi kan kita tinggi nih, kasih yang menjadi tujuan utama kehidupan. Berarti kan orang banyak, bertambah terus kan Bekasi. Pemukiman bertambah, tentunya orang juga bertambah. Berarti resiko kebakaran semakin tinggi karena orang lebih butuh. Yang kita nggak inginkan itu api yang tidak terkendali kan gitu. Kalau api yang masih kita butuhkan itu teman kita, teman ibu rumah tangga. Maksud saya gitu. Pertama kita organisasi kita tinggi. Semakin banyak orang itu tantangan. Jadi kita bersinergi lah dengan dinas lain ya. Bagaimana dengan bertambahnya jumlah penduduk itu tidak menimbulkan resiko tinggi bagi masyarakat itu sendiri ya. Kemudian juga tantangan yang kedua adalah tadi kita sumber daya manusia kan. Tapi kita tadi sudah mempunyai inovasi. Namanya saya juga itu inovasi kita bekerjasama dengan teman-teman kawasan yang punya unit. Kemudian juga koordinasi dengan berbagai pihak. Mungkin ya ke depan kita akan terus tingkatkan koordinasi, terutama dengan teman-teman dari tadi itu seluruh anak Perda, teman-teman dari PDAM. Ya, kita berharap ke depan
amanat yang diamanatkan oleh Perda itu ya betul-betul dilaksanakan. Artinya kita butuh sumber air yang tadi itu untuk kebutuhan air pada saat pemadaman. Jadi ke depan saya berharap ya, koordinasi ini kita semakin intens dan sehingga ya upaya baik itu pencegahan maupun pemadaman pada saat terjadi kebakaran itu menjadi semakin cepat diatasi. Tantangan itu yang utama sih tadi itu organisasi. Semakin banyak orang, semakin resiko, semakin banyak orang juga semakin macet, ya kan? Jadi itu juga menjadi tantangan. Teman-teman kita ya Pak Kabit, terutama Pak Kabit ini Pak Kabit Pemadaman Penyelamatan yang anggotanya kadang ya itu tadi di sore hari. Nah itu Pak Kabit Pemadaman yang apa namanya berkecimpung langsung operasional ketika ada kejadian pemadaman dan juga penyelamatan. Mungkin itu tantangan di antaranya yang paling krusial, yang paling menonjol lah. Menarik ya kawan-kawan terkait dengan kondisi padat yang ada di Kabupaten Bekasi dengan jumlah urbanisasi khususnya kita di pusat kota, banyak juga tantangan zaman juga sekarang. Apa aja teman-teman khususnya Forum Nusantara juga kesiapan apa sih nih personil khususnya dan kendala teknis seperti apa di lapangan? Kadang kan khususnya Damkar sendiri banyak kondisi-kondisi yang teknis di lapangan itu tidak bisa sesuaikan. Nah, hari ini mungkin bisa dijawab Pak Kadin, nanti bisa disampaikan juga nanti teman-teman Pak Kabit di lapangan seperti apa yang disampaikan kita. Oke, terima kasih Pak Kadis dan Sobat Forum Nusantara. Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Kabit Pemadaman Penyelamatan bahwa selain apa namanya tercukupinya pos di berbagai wilayah untuk respon lain, kemudian juga satgasnya. Nah ini terpenting juga Pak Anies. Itu terkenal bukan pelatihan. Jadi kita terus meningkatkan skill mereka. Silakan Pak, kami pemadaman. Jadi kita walaupun dengan anggota terbatas, tapi kita ingin anggota kita ini punya skill yang terus meningkat gitu. Yang sudah baik menjadi lebih baik dan disiplin juga tentunya kita disiplinkan jelas dan kesehatan juga. Nah itu lebih jelas lagi. Silakan Pak Kabit Pemadaman, berapa kali kita mengadakan dalam setahun dan siapa aja yang kita latih ya Pak Pemadaman Penyelamatan. Silakan berapa orang. Terima kasih Pak Kadif, Pak Sekjen, Bang Anies dan sahabat Nusantara. Ya perlu kami informasikan terlebih dahulu ya untuk untuk tahun 2024 paling banyak kita menangani kebakaran adalah pada semak belukar. Dan untuk 2025 kejadian kebakaran itu sebanyak 219. Ya memang ada penurunan nih. Ya alhamdulillah seperti tadi karena adanya edukasi ke masyarakat ya ke edukasi ke sekolah-sekolah ya agak ada penurunan. Penyelamatan kita, nah ini yang bertambah banyak menjadi 419. Karena kenapa? Itu biasa kita paling banyak adalah menangani sarang tawon, ular, itu biawak, seperti itu permintaan dari masyarakat. Teman-teman sahabat Forum Nusantara, apa sih tipsnya khususnya dari Pak Kadin sendiri kepada khususnya teman-teman di personel damkar sendiri menguatkan edukasi seperti apa penguatannya, apakah tiap pagi di briefing dulu, tiap saat di briefing supaya teman-teman damkar ini responsif terhadap masyarakat sampai meningkat. Apa sih kiat-kiatnya nih teman-teman? Alhamdulillah, terima kasih kepada pimpinan pemerintah baik daerah maupun pusat, mereka sudah diangkat menjadi P3K. Tahun ini hampir 157 orang. Plus yang tahap kedua ya ada 6 orang yang salah. Ya, dari 8 itu kan 6 orang juara. Jadi itu merupakan motivasi yang utama. Ya. Kemudian motivasi yang lain ya, sering disampaikan oleh Sekjen dalam apel kan nanti ada pembinaan apa itu smart time juga disampaikan nanti. Iya. Baik Pak Kadin, izin menambahkan ya terkait dengan inflasi terus sekali secara berjenjang
karena kan di sini ada komando, ada Pak Kadin, ada Kabin, kemudian ada komandan peleton, ada komandan regu. Nah, mereka terus setiap pergantian piket, itu terus menyampaikan ke Pak Adi bahwa apa motivasi bahwa tadi ketika ada pengaduan masyarakat kita harus didaftarkan memang salah satu dinas yang mungkin memiliki potensi atau apa resiko dalam melaksanakan pekerjaan. Mungkin ya ke depan akan bisa ada tambahan lah untuk teman-teman petugas kami khususnya yang di lapangan yang benar-benar ya apa berjuang ya menaruhkan jiwa raganya untuk membantu masyarakat. Jadi itu mungkin Pak Kabin silakan tadi kesempatan juga tadi belum disampaikan. Terima kasih Pak. Untuk meningkatkan skill ataupun jasmani para anggota di bidang pemadaman dan penyelamatan itu kita melakukan kesemataan. Kenapa kita lakukan kesemataan? Agar daya tubuh atau ketahanan tubuh mereka itu ya meningkat. Soalnya kenapa perlu itu untuk ketahanan tubuh mereka itu bila terjadi kebakaran yang besar ataupun di atas dari 2 jam itu sangat Kalau fisiknya nggak porsi tenaga itu. Nah, itulah kita berikan mereka kesemataan akan supaya mereka tidak lebih meningkat untuk kesehatannya juga. Tentu juga periodenya berapa hari sih kalau gitu kan teman-teman kalau mau nanya Damkar emang berapa hari sih kerjanya, liburnya berapa hari, kayak 24 jam. Nah, menarik sekali sebetulnya. Jadi bisa disampaikan Pak Kadin. Kita memang dibagi menjadi 3 peleton. Peleton 1, peleton 2, peleton 3. Peleton 1 piket 24 jam selama sehari semalam ya. Peleton 2, peleton 3 libur. Ya, itu mereka ya tugas rutin tiap hari. Jadi mereka bukan libur, standby. Jadi kalau ada bantuan kekurangan personil, langsung wajib Kita panggil. Baik teman-teman Sobat Koran Nusantara, Pak Kadin sudah sampaikan apa yang disampaikan Damkar ini ada tugas yang mulia, pahlawan yang perlu saya sampaikan ini adalah salah satu pahlawan untuk penyelamatan di mana teman-teman ataupun masyarakat ataupun lain sebagainya ketika ada kejadian yang di luar duga pasti telepon Damkar. Nah, ini ucapan terima kasih saya kepada Damkar hari ini sebagai sobat pahlawan khususnya di Kabupaten Bekasi di bawah naungan Pak Kadin, Pak Hadian Indonesia. Mungkin bisa closing statement aja mungkin Pak. ya. Teman-teman khususnya sobat Damkar ataupun di manapun berada, Damkar seluruh Indonesia tentunya nanti kita akan upload, bisa dilihat nanti di kita di layar YouTube khususnya di ataupun Instagram di Koran Nusantara. Baik, Pak Adis, tentunya pada hari ini, pada jam ini saya dengan teman-teman, Pak Sekir lengkap di Dapil Nadia Gabi, merasa bahagia kedatangan sobat yang sangat luar biasa nih dari Koran Nusantara. Karena apa? Karena tentunya Bang Adis merupakan corong kami untuk menyampaikan kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Bekasi ya, keberadaan Damkar. Jadi saya terima kasih, saya makin berbahagia pada hari ini bahwa Bang Adis datang untuk menyampaikan program kami dan saya akan bisa disampaikan, dan saya berharap apa yang sudah kami sampaikan ini, program-program yang sudah disampaikan, hal-hal yang sudah kami perbuat ini disampaikan kepada masyarakat. Disampaikan kepada masyarakat, dan tentunya saya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dan sobat Koran Nusantara bahwa ketika misalnya ada bantuan kami khususnya terkait dengan pemadaman dan evakuasi penyelamatan, ada dinas-dinas yang berbahaya, segera hubungi kami. Kami insya Allah dalam waktu yang segera mungkin. Nah, kalau memang itu ada informasi ya, kita akan segera muncul. Begitupun bukan hanya kita, nanti kita atur waktunya. Gitu Pak Adis. Siap nonton. Pak Kadin, Pak Sekdin, Pak Kabin, terima kasih banyak atas penyampaian wilayah Sobat Damkar dan Sobat Koran Nusantara satu klik merubah dunia mendukung program Bupati tahun 2022
5/2030 di bawah naungan Bapak Haletus Warkunang dan Bapak Wakil Bupati Dr. Asep Surya Atmaja, tentunya menjadi visi bangkit, maju dan sejahtera untuk Kabupaten